Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nikusa Expedition. Pada video kali ini saya akan memberikan pembelajaran materi kelas 5 tema 9 tentang penampakan alam. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu apa sih itu penampakan alam dan apa sih jenis dari penampakan alam, tonton videonya sampai habis ya. Penampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Indonesia memiliki penampakan alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada dataran rendah dan ada pula dataran tinggi. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan ada pula penduduk yang tinggal di daerah pantai. Penampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu dataran dan perairan. Yang pertama, dataran. Dataran adalah daerah yang tidak digenangi air. Kemudian jenis penampakan alam dataran terdiri dari 4, yaitu yang pertama dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga pegunungan, dan yang keempat gunung. Yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki luas dan datar ketinggian mencapai 300-600 meter di atas permukaan laut. Manfaat dari dataran tinggi adalah sebagai objek wisata untuk pembangunan villa dan dijadikan untuk lahan pertanian dan perkebunan seperti kopi, teh, dan sayur-sayuran yang bisa ditanam di daerah pedesaan. Kemudian yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah area atau wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Manfaat dari dataran rendah adalah yang pertama sebagai lahan permukiman atau tempat tinggal. Kemudian yang kedua sebagai sumber irigasi dalam pertanian. Kemudian yang ketiga dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan seperti kelapa sawit, coklat, dan tebu. Kemudian yang keempat sebagai kawasan industri. Kemudian pegunungan. Pegunungan adalah wilayah yang memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar satu sama lain yang memiliki luas dan tinggi yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian manfaat dari gunung adalah sebagai tempat objek wisata, kemudian sebagai lahan perkebunan seperti teh dan kopi, dan dijadikan sebagai tempat perlindungan tumbuhan dan hewan yang langka. Kemudian gunung adalah wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya dan memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Manfaat dari gunung adalah sebagai tempat objek wisata alam, kemudian yang kedua sebagai penghasil batu bara, kemudian yang ketiga abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung yang aktif mampu menyuburkan tanah yang berada di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua yaitu penampakan alam perairan. Penampakan alam perairan adalah wilayah yang digenangi oleh air. Kemudian jenis-jenis dari penampakan alam perairan ini yaitu yang pertama danau, yang kedua laut, yang ketiga sungai, yang keempat selat, yang kelima pantai, yang keenam rawa, dan yang ketujuh samudra. Danau adalah dataran yang luas, berbentuk cekungan dan berisi air. Biasanya dikelilingi oleh dataran. Manfaat dari danau adalah sebagai tempat objek wisata alam. Kemudian dijadikan sebagai sumber irigasi pertanian dan dijadikan sebagai tempat budidaya ikan dan sumber air untuk peternakan, dan yang terakhir dijadikan sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman tertentu. Laut merupakan penampakan perairan yang sangat luas dan media penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Kemudian manfaat dari laut adalah dijadikan sebagai tempat rekreasi dan olahraga, sebagai budidaya ikan dan rumput laut, dijadikan sebagai tambang minyak bumi, dijadikan sebagai produksi garam, dijadikan sebagai untuk mengatur iklim Indonesia, serta dijadikan sebagai jalur transportasi laut. Kemudian sungai merupakan terletak di daerah yang rendah. Airnya
biasanya didominasi berasal dari dataran tinggi. Manfaat dari sungai adalah sebagai sumber tenaga listrik air, sebagai sumber irigasi pertanian terutama sawah, dan kemudian sebagai jalur transportasi untuk menghubung antar daerah dan untuk mengangkut hasil bumi. Kemudian selat disebut sebagai perairan yang sempit yang berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Biasanya selat digunakan sebagai jalur transportasi atau perdagangan antar pulau. Kemudian pantai. Pantai merupakan dataran yang langsung berbatasan dengan laut. Manfaat dari pantai itu sebagai tempat para wisata, kemudian tempat mata pencarian bagi petani garam dan tempat pencarian bagi para nelayan. Rawa adalah dataran yang berisi air yang digunakan untuk perikanan dan hutan bakau. Rawa biasanya terletak berdekatan dengan pantai atau sungai. Manfaat dari rawa adalah sumber air untuk pertanian terutama persawahan, kemudian sumber air bersih untuk penduduk dan digunakan untuk mencegah erosi. Kemudian yang terakhir, samudra adalah daerah perairan yang sangat luas melebihi lautan. Kedalaman samudra mencapai 1000 meter bahkan lebih. Manfaat dari samudra adalah sebagai pembudidaya dan transportasi, kemudian sebagai jalur perdagangan dan pelayanan internasional, dan sebagai pembatas wilayah dan sebagai objek penelitian dan konservasi.